بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. Insyaallah pada kesempatan kali ini mari kita lanjutkan baca kitab Min Hidayati Surat Al-Fatihah, kumpulan faedah-faedah berharga dari surat Al-Fatihah. Dan kita masih di pembahasan tentang peringatan-peringatan agar kita tidak keluar dari jalan yang lurus atau shiratal mustaqim. Baik, kita baca penjelasan dari Syekh di sini halaman ke-35. Wal ma'asi allati nahallahu 'ibadahu 'anha 'ala qismain. Jadi maksiat-maksiat yang Allah Subhanahu wa taala melarang para hambanya untuk melakukan maksiat tersebut ada dua jenis. Ada dua jenis maksiat atau dosa. Yang pertama adalah kabair, ya dosa-dosa besar. Dan yang kedua adalah shaghair, dosa-dosa kecil. Qala Allah Ta'ala wa kullu saghirin wa kabirin mustatar. Dan segala sesuatu, baik yang kecil maupun yang besar, itu tertulis. Baik dosa kecil maupun dosa-dosa besar, semuanya dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Syekh di sini, ai maktubun 'alal 'abdi wa sayalqahu fi mawazini sayyiatihi yaumil qiyamah. Ya. Maktub, semuanya itu maktub 'alal 'abdi. Ya, ditulis, dicatat, ya. Segala sesuatu atau segala aktivitas yang hamba tersebut lakukan, ya, dosa-dosa yang lakukan, semuanya tercatat, dan dia akan mendapatinya, seorang hamba akan mendapati dosa-dosa yang dia lakukan tersebut di timbangan keburukannya pada hari kiamat. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat yang lain, wa yaquluna ya wailatana ma li hadzal kitabi la yughadiru shaghiratan wala kabiratan illa ahsaha wa wajadu ma 'amilu hadira wa la yadhlimu rabbuka ahada. Dan mereka berkata, ya wailatana, celakalah kami. Ya, kitab apa ini yang tidak meninggalkan yang kecil maupun yang besar, illa ahsaha, kecuali ya ia mencatatnya, dan mereka pasti akan mendapati, ya, akan melihat, ya, segala yang telah mereka kerjakan ada tertulis di kitab tersebut. Dan Rabbmu sekalipun tidak pernah menzalimi, ya, seorang pun. Wallahu jalla wa ala ahsa dzalika kullahu. Maka Allah Subhanahu wa taala, ya, mencatat semuanya. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah berfirman, ahsahullahu wa nasuh. Dalam surat Al-Mujadalah. Allah Subhanahu wa taala mencatat semua perbuatan padahal mereka sudah melupakannya. Faladzatul muharramatu tafna wa tantahi fi waqtiha, walakin alladhi yabqa awaqibuha as-sayyi'ah. Ya. Kama qila,
Ya, jadi kata Syekh di sini, maka kenikmatan yang melakukan maksiat itu akan hilang. Ya, kenikmatannya sementara. Orang bermaksiat, berbuat dosa, memang ada nikmatnya, tapi sementara setelah dia selesai melakukan maksiat tersebut, hilang nikmatnya. Ya, akan tetapi ya ada sesuatu yang tetap, yaitu apa? Dosanya. Ya, seorang yang bermaksiat, kenikmatannya sementara, setelah dia selesai bermaksiat, sudah hilang kenikmatan tersebut, tinggal sisa dosa dan ya hukumannya, tinggal sisa dosa dan akibat buruknya. Sebagaimana perkataan syair, ya tafna ladzadatu mimman nala safwataha minal harami wa yabqal ismu wal aru tabqa awaqibu su'in man tabqa awaqibu su'in min maghabbatiha min maghabbatiha la khaira fi ladzatin min ba'diha an-naru. Ya, tafna ladzadatu mimman nala safwataha, ya, minal harami. Jadi kelezatan itu akan tafna, akan sirna, ya, bagi orang yang mendapatkan kelezatannya dari sesuatu yang haram, dari dosa. Wa yabqal ismu wal aru, akan tetapi akan tetap akan langgeng dosa dan kehinaannya. Tabqa awaqibu su'in min maghabbatiha, ya, ya, akan tetap ya akibat-akibat buruknya, ya, min maghabbatiha, dari kesudahannya, ya, atau akibatnya, la khaira fi ladzatin min ba'dihan naru, maka tidak ada ya kebaikan sedikit pun ya dalam satu kenikmatan yang endingnya adalah neraka. Maka tidak ada kebaikan sedikit pun pada satu dosa yang ada kenikmatan di situ, tapi ya akibatnya atau akibat akhirnya endingnya adalah neraka. Ya, makanya ada ungkapan ya yang terkenal, ya, berkaitan tentang hal ini. Ada perkataan, ya, lelahnya taat itu akan sirna. Ya, lelahnya ibadah, letihnya ibadah itu akan sirna, ya, dan akan tetap pahalanya. Ya, pahalanya akan langgeng. Ya, sedangkan maksiat, dosa, ya, akan sirna nikmatnya, ya, nikmatnya sementara, ya, tapi akan tetap dosa dan ya, akibat buruknya. Ya, maka ini sebagai ya penyemangat bagi kita supaya kita lebih ya, bersemangat dalam beribadah dan kita lebih bersemangat dalam menjauhi maksiat. Karena kita tahu bahwa ibadah ya, meskipun melelahkan tapi akan mendatangkan pahala dan kebaikan-kebaikan. Sedangkan maksiat ya, meskipun nikmat sementara, nikmatnya itu pun sedikit ya, tapi akan banyak dosa dan akibat buruknya. Kemudian yaqulu ahadus salaf, berkata seorang salaf, inni la adnabu dzamba fa aradalika fi khuluqi zaujati wa khuluqi dabbati. Sungguhnya jika aku berbuat dosa, buat maksiat, maka aku bisa melihat dampak buruk dari maksiat tersebut pada akhlak
keluargaku, ya, dan juga ya perilaku dari hewan tungganganku. Ya, ini tentu akibat maksiat di dunia ya, akibat dosa yang ada di dunia ini akan berpengaruh terhadap ya kehidupan kita, keluarga kita, ya, bahkan sampai tunggangan kita, ya, pekerjaan kita, harta kita, dan lain sebagainya. Sallallahu alaihi wal afiyah. Wa hadhihi min al-umur allati fi dunya, amma allati fil akhirah fa hiya a'zam akhtar, wallahu azza wa jal madaha ibadahu al-mu'minina bijtinabil kaba'ir wa 'adamil wuqu'i fiha fi ayatin katsiratin fi kitabihi azza wa jal, minha qawlu subhanahu alladhina yajtanibuna kaba'iral itsmi wal fawahisha illa al-lamam inna rabbaka wasi'ul maghfirah. Ya. Jadi yang dikatakan salah seorang salaf tadi ini akibat di dunia. Ya, adapun nanti akibat di akhirat, hukuman di akhirat. Jadi hukuman di dunia, kalau hukuman di akhirat itu lebih berat. Ya, lebih berat. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala ini senantiasa memuji-muji ya orang-orang yang beriman, para hambanya ya, yang bisa menjauhi dosa-dosa besar. Ya. Jadi seorang hamba yang bisa menjauhi dosa-dosa besar, yang tentunya dengan dosa-dosa kecil juga, ya, tapi yang terutama di sini adalah dosa-dosa besar, maka ya hamba tersebut ini dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, mendapatkan pujian dan sanjungan dari Allah dalam banyak ayat, diantaranya yaitu dalam surat An-Najm, yaitu orang-orang yang menjauhi kaba'irul ism, ya, dosa-dosa besar, wal fawahish, dan juga kefasikan-kefasikan, illal lamam, kecuali dosa-dosa atau kesalahan kecil. Inna rabbaka wasi'ul maghfirah, sungguhnya Rabbmu ya maha luas ampunannya. Dan juga Allah memuji mereka lagi, orang-orang yang beriman yang menjauhi dosa-dosa besar, walladzina yajtanibuna kaba'iral itsmi wal fawahisha wa idza ma ghadibu hum yaghfirun. Itu orang-orang yang menjauhi dosa-dosa besar, ya, dan juga perbuatan-perbuatan keji, dan jika mereka marah maka mereka memaafkan. Dan juga firman Allah Subhanahu wa taala, in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum wa nudkhilkum mudkhalan karima. Ya. Jika kalian menjauhi dosa-dosa besar yang kalian dilarang untuk melakukannya, ya maka kami, kata Allah, akan menghapus, ya, akan memaafkan, ya, akan menghapus dosa-dosa kalian, ya, yaitu dosa-dosa kecil. Ya, karena kalian menjauhi dosa besar, maka kami akan mengampuni dosa-dosa kalian yang lain. Wa nudkhilkum mudkhalan karima, dan kami akan masukkan kalian ke dalam surga. ولهذا يحتاج السائر على صراط الله المستقيم إلى أن يكون على علم ومعرفة بالكبائر لأجل الحذر منها فيعرف الكبيرة atau fayariful kabirata wal uqubatal mutarattibata ala fi'liha wal ayati wal ahaditha al waridata fi tahdhir minha fa inna hadzal ilm biidznillah yahdika ila mujanabatiha wa adamin wuqu'i fiha. Nah, kata saya di sini pada intinya seorang hamba yang berjalan di atas jalan yang lurus itu sangat butuh untuk ya mengilmui, ya, untuk mengetahui tentang rincian dosa-dosa besar, ya, supaya dia bisa berhati-hati terhadapnya, supaya dia ya tidak terjerumus ke dalam dosa-dosa tersebut, ya. Maka dia tahu secara rinci tentang dosa besar tadi apa saja, kemudian hukumannya apa saja, baik di dunia maupun di akhirat, ya, yang sudah dijelaskan oleh Nabi SAW dalam dalil-dalil yang sahih,
Dia juga mengetahui ayat-ayatnya, dalil-dalilnya, hadis-hadisnya yang menjelaskan tentang dosa besar tersebut. Ya. Karena apa? Karena dengan dia mengetahui hal ini, ya dia mengetahui dosa-dosa besar dan rincian-rinciannya, dalil-dalilnya, ya hukuman-hukumannya dan seterusnya, maka ya dengan pengetahuan yang mendalam ini akan ya akan membuat seorang hamba mudah ya dalam menjauhi dosa-dosa besar tersebut. Wal mu'allafatu fi hadzal bab katsiratun wa inna min ahsaniha kitabul kabair lil Imam Adz-Dzahabi wa qad ahsana fihi wa afada muallifuhu rahimahullahu wa arada al-kabair wa 'allaqa ta'liqat nafisah jiddan yahtaju ilaiha kullu muslim. Wa dzakara rahimahullahu fil kitabi قال ابن عباس عندما سئل عن عدد الكبائر أهي السبع قال رضي الله عنه هي إلى 70 أقرب قال الذهبي فالصدق والله ابن عباس يا فالصدق والله ابن عباس لأن الأمور التي حرمها الله عز وجل على عباده وتوعدهم على فعلها وهددهم إذا وقعوا فيها كثيرة ya kathiratun ini apa kabarnya anna ya li'anna al-umur allati haramallahu ya, kemudian khabar annanya adalah katsiratun li'anna al-umur allati haramaha Allah azza wa jalla ala ibadihi wa tawaddahum ala fi'liha wa hadadahum idza waqa'u fiha katsiratun laysat sab'an wala ashran wala 20 thumma akhadha yu'addidu fi kitabihi al-kaba'ir ma yazidu ala sab'ina kabirah ويذكر مع كل كبيرة جملة من أدلتها من كتاب الله وسنة نبيه صلوات الله وسلامه عليه والمطلوب أن تقرأ الكتاب كاملا وتتعرف على هذه الكبائر بنية اجتنابها والبعد عنها ونسأل الله جل وعلا أن يعيذك من الوقوع في شيء منها لتكون من السائرين على صراط الله المستقيم بدون إعوجاج. Jadi yang disampaikan oleh Syekh di sini adalah kata beliau di antara ya kitab yang paling penting yang membahas tentang masalah dosa-dosa besar adalah ya, ini kitab ma'ruf ya terkenal adalah tulisannya atau kitab yang ditulis oleh Al-Imam Adz-Dzahabi yang berjudul Al-Kabair ya, dosa-dosa besar dan ini juga banyak dikaji oleh ustaz kita ya. Nah, di mana di sini ya, penulis ya memaparkan dosa-dosa besar, kemudian beliau memberikan ta'liqat catatan penjelasan tentang dosa besar tersebut yang dibutuhkan oleh setiap muslim ya. Dan di antara faedah kitab ini disebutkan di situ bahwa jumlah dosa besar itu tidak hanya ada 7 ya, tapi ada sekitar 70 lebih ya. Ini berdasarkan riwayat dari Ibnu Abbas ya. Dan yang disebutkan di dalam kitab ini oleh Al-Imam Adz-Dzahabi adalah ma yazidu ala sab'ina kabirah. Ya, sekitar 70 atau 70-an ya lebih dosa besar. Ya, kemudian beliau menyebutkan ya dalil-dalilnya juga dari Al-Qur'an dan Sunnah. Ya, maka kata Syekh di sini ya kita sangat disarankan bahkan ya sangat direkomendasikan untuk membaca kitab ini secara kamil, secara lengkap ya, dari awal sampai akhir ya, supaya kita familiar, supaya kita tahu ya tentang dosa-dosa besar ya, supaya kita bisa menjauhinya ya, dan tidak terjatuh ke dalam dosa besar tersebut. Kemudian walihada yanbaghi an yata'allama al-insanu
ويتفقه لأن من أساسيات السير على الصراط المستقيم العلم بالهدى بتفعله وتقوم به والعلم بالباطل والمحرم لتتقيه ولهذا كان عليه الصلاة والسلام في مناسبات كثيرة يحذر الأمة من كبائر الذنوب مثل قوله عليه الصلاة والسلام اجتنبوا السبع الموبقات اجتنبوا السبع الموبقات الشرك بالله والسحر الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات المؤminat al-ghafilat. Kata Syekh di sini, hafizahullah taala, ya. Beliau berdalil ya, kenapa kita harus betul-betul belajar tentang hal ini, tentang dosa-dosa besar, ya, supaya kita ya tidak terjatuh ke dalamnya. Ya, karena Nabi SAW ya beliau sangat mewanti-wanti kita, ya. Dalam banyak kesempatan beliau, ya, sering beliau memperingatkan para sahabatnya dan juga kita umatnya tentunya, ya, dari dosa-dosa besar ini supaya kita menjauhinya. Di antaranya Nabi SAW bersabda, jauhilah ya 7 dosa yang membinasakan, dosa-dosa besar. Yang pertama syirik, yang pertama syirik ya, syirku billah, menyekutukan Allah dalam ibadah, sihir ya, perbuatan sihir ya dan semisalnya. Kemudian yang ketiga ya, membunuh ya. Kemudian yang keempat memakan harta riba. Yang kelima memakan harta anak yatim dengan batil. Kemudian lari dari medan jihad ya, lari dari medan jihad. Kemudian menuduh ya, ini dosa yang ketujuh, menuduh orang yang suci berzina. Ya, ini 7 dosa besar ya. Pertama syirik, yang kedua sihir, yang ketiga membunuh ya, orang lain ya, tanpa alasan yang dibenarkan. Kemudian yang keempat ya, memakan harta riba. Yang kelima makan harta anak yatim. Yang keenam lari dari medan perang. Yang ketujuh ya, menuduh orang lain atau menuduh orang yang ya, menuduh orang berzina ya tanpa bukti. Ya, orang yang suci jadi itu berzina. Nah, ini dosa besar juga ya. Wa an Abi Bakrah qala radhiyallahu ta'ala anhu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam ala unabbiukum bi akbaril kaba'ir thalasan qalu bala ya Rasulullah qala al-isyraku billah wa 'uququl walidain wa jalasa wa kana muttaki'an faqala ala wa qawluz zur wa qawluz zur wa qawluz zur qala fama zala yukarriruha hatta qulna laitahu sakat. Kemudian hadis yang kedua ya, momen yang kedua, momen Nabi SAW ya, memperingatkan para sahabat tentang dosa besar. Ya. Beliau bersabda pada satu kesempatan, ya maukah aku beritahu kalian ya tentang dosa besar yang paling besar. Ya. Akbari al-kabair. Ya. Dosa ya, di antara dosa-dosa besar tadi ada yang paling besar lagi. Akbaril kabair, dosa besar yang paling besar. Ya. Beliau berkata sebenarnya 3 kali. Ya. Mau nggak kalian tahu? Ya, mau nggak aku beritahukan kalian tentang dosa besar yang paling besar? Maka para sahabat menjawab, bala ya Rasulullah. Tentu, ya Rasulullah. Beliau mengatakan al-isyraku billah. Yang pertama adalah berbuat syirik.
yang menyekutukan Allah dalam beribadah. Yang kedua, ya, berbuat durhaka kepada orang tua. Kemudian beliau duduk, ya, kemudian beliau duduk setelah sebelumnya beliau bersender, ya. Awalnya beliau bersender, kemudian beliau duduk, kemudian beliau mengatakan yang ketiga, wa qauluz zur, yaitu perkataan dusta. Ya, perkataan dusta. Maka beliau senantiasa mengulang-ulangi ya 3 dosa besar tadi, ya, sampai kami mengatakan ya, semoga beliau diam, ya. Mengatakan dalam hati, ya, kata qulna laitahu sakat. Kemudian wa an Salamah bin Qais al-Ashja'i radhiyallahu ta'ala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hajjatul wada' ala innama hunna arba' alla tusyriku billahi syai'a wa la taqtulu nafsa allati harramallahu illa bil haqq wa la taznu wa la tasriqu. Qala fama ana bi ashahha alaihinna minni id sami'tuhunna min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya, kemudian di antara momen ya Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, peringatkan para sahabatnya tentang dosa-dosa besar adalah yang diriwayatkan oleh Salamah bin Qais al-Ashja'i. Beliau menceritakan ya, peristiwa Haji Wada, ya. Pada peristiwa Haji Wada tahun 10 Hijriah, Nabi sallallahu alaihi wasallam ya berkhutbah di hadapan para sahabatnya. Ya, kemudian beliau mengatakan di antara khutbahnya ala innamahunna arba'. Ya, ketahuilah bahwa ya, dosa besar itu ada 4. Alla tusyriku billahi syai'a. Yang pertama syirik, wala taqtulun nafsal lati harramallahu illa bil haqq. Ya, jangan kalian membunuh seorang manusia yang Allah Subhanahu wa taala mengharamkannya kecuali karena ya sebab yang dibenarkan. Yang ketiga wala taznu, jangan kalian berzina, wala tasriqu. Yang keempat jangan kalian mencuri. Qala ya. Nah, jadi ini ada 4 ya di sini ya. Pertama syirik, yang kedua membunuh, yang ketiga berzina, dan yang keempat mencuri. Undur ila hadhihi an-nasihah al-'azimah wa nasaha alaihi salatu wassalam ummatahu baina lahum wa hadahum ila siratil mustaqim kama amarahu Allah jalla wa ala wa innaka la tahdi ila siratil mustaqim siratal ladzina lahu ma fis samawati wa ma fil ard ala ila Allah tasirul umur. Ya. Maka kata Syekh, hendaknya kita merenungkan di sini nasihat-nasihat dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam dalam hadis-hadisnya tadi. Nabi menasihati umatnya, menasihati para sahabatnya, menjelaskan kepada mereka, ya, memberi petunjuk mereka kepada jalan yang lurus, ya, sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah. Dan sungguhnya engkau Muhammad telah memberi petunjuk, ya, ke jalan yang lurus, yaitu jalan Allah yang hanya Dialah yang memiliki semua apa yang ada di langit dan semua apa yang ada di bumi, ya, dan hanya kepada Allah lah ya segala perkara dikembalikan. Amma salasul awwalu min hadhihi allati hadzara minha alaihi salatu wassalam fa hiya fi qawlihi jalla wa ala fi wasfi ibadir rahman. Ya. Adapun ya 3 dosa besar yang pertama tadi yaitu syirik, kemudian membunuh ya orang lain, kemudian yang ketiga berzina. Ini ada di firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Furqan. Walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar wa la yaqtuluna an-nafsa allati harramallahu illa bil haqq wa la yaznun wa man yaf'al dzalika yalqa athama. Itu ketika Allah menjelaskan tentang sifat-sifat karakteristik ibadur rahman, ya, hamba-hamba Allah yang Maha Penyayang. Itu di antara ciri mereka adalah mereka ya para hamba yang hanya beribadah kepada Allah saja. Ya, mereka tidak ya
yad'una ma'allahi ilahan akhar. Mereka tidak menyeru bersama Allah ya sesembahan-sesembahan lainnya ya yang lain. Tidak berbuat syirik. Wala yaqtuluna nafsal lati haramallahu illa bil haqq. Mereka tidak membunuh jiwa ya, yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan benar, wala yaznun, dan mereka tidak berzina. Man yaf'al dzalika yalqa asama, dan barang siapa yang melakukan demikian maka dia akan berdosa. Yudha'afu lahul 'adzabu yaumal qiyamati wa yakhlud fihi muhana. Yudha'af lahul 'adzabu yaumal qiyamati wa yakhlud fihi muhana. Mereka akan dilipat gandakan azabnya pada hari kiamat dan mereka akan kekal di dalamnya dalam keadaan hina. Illa man taba wa amana wa 'amila shalihan fa ulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat wa kana Allahu ghafurur rahim. Kecuali orang-orang yang bertobat, beriman, kemudian beramal saleh, maka mereka akan Allah gantikan ya keburukan-keburukan mereka dengan kebaikan-kebaikan, dan sungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kama huwa jamilun bil insani an yuhasiba nafsahu al-ana wa huwa fid dunya fi daril amal qabla an yuhasibahu Allah tabaraka wa ta'ala yaumil qiyamati fi daril jaza. Maka ini senada dengan ucapannya para salaf ya, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Maka selagi kita masih di dunia, maka hisaplah diri kita. Ya, introspeksi diri. Ya, setiap hari ya. Setiap hari kita hendaknya introspeksi diri. An yuhasib nafsahu. Ya. Apa saja yang kurang, ya. Dosa-dosa apa yang masih belum bisa ditinggalkan, ya. Dosa-dosa apa yang masih sering kita lakukan, ya. Kebaikan-kebaikan apa yang belum kita bisa maksimalkan, ya. Kita introspeksi ya diri kita masing-masing. Sebelum nanti ketika sudah meninggal, sudah di akhirat kita dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya mumpung masih di sini, karena di sini adalah darul amal, ya tempat kita beramal. Ketika kita introspeksi di sini, kita pasti bisa memperbaikinya. Kita masih bisa bertobat, kita masih bisa menambah amal ibadah, amal kebaikan, meninggalkan dosa-dosa. Tapi kalau ya, sudah dihisab di akhirat, nanti ya kita sudah nggak bisa memperbaikinya lagi, sudah nggak bisa beramal. Ya. Kemudian, yaqulu Ali radhiyallahu ta'ala anhu, irtahalatid dunya. Ya. Sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu berkata, irtahalatid dunya mudbiratan. Wartahalatil akhiratu ya, muqbilatan. Ya. Ya, hakikat kehidupan dunia ini ya pergi menjauh. Ya, dunia semakin lama, semakin berjalannya waktu ya, dunia akan pergi meninggalkan kita. Ya. Wartahalatil akhiratu muqbilatan. Ya, dan akhirat ya, semakin berjalannya waktu akan semakin dekat. Ya. Jadi waktu ini tidak bisa kita hentikan barang sekejap. Selama berjalannya waktu ini, maka dunia semakin meninggalkan kita di belakang, semakin menjauh. Sedangkan akhirat itu yang ada di depan kita itu semakin mendekat kepada kita. Itu hakikatnya, ikhwah. Ya. Nah, itu menandakan bahwa dunia sementara ya, akan cepat berlalu. Hanya 60-70 tahun kita hidup, ya, sangat sebentar. Ya, semakin berjalannya waktu dia semakin menjauh dari diri kita dan kita akan semakin dekat menuju akhirat. Walikulli wahidatin minhuma banun fakunu min abna'il akhirah wa la takunu min abna'id dunya fa innal yawma amalun wala hisab wa ghadan hisabun wala amal.
Kata Ali, ya, dunia dan akhirat itu punya anak-anak. Ya, dunia dan akhirat itu punya banun, punya anak. Ya, diibaratkan seperti itu. Ya, perumpamaan. Fakunu min abna'il akhirah, maka jadilah engkau ya anak-anaknya akhirat. Ya, maksudnya apa? Jadilah engkau ya orang yang senantiasa memprioritaskan akhirat. Wala takunu min abna'id dunya, dan jadi ya anak-anaknya dunia, ya hamba-hambanya dunia. Artinya apa? Kalau kita anaknya akhirat, berarti kita akan selalu ingat akhirat. Kita akan selalu mempersiapkan diri kita untuk kehidupan selanjutnya. Ya, bukan kita bernikmat-nikmat, kita berbetah-betah di dunia. Karena kita anaknya akhirat. Kita akan pergi ke akhirat. Ya, dan itu adalah tempat kembali kita. Fa'innal yawma 'amalun wala hisab wa ghadan hisabun wala amal. Maka sungguhnya hari ini ya di dunia adalah hari beramal, ya. Di dunia adalah tempat beramal, wala hisab, tidak ada hisab, wa ghadan, itu di akhirat nanti, hisabun wala amal. Ya, adalah ya, waktu kita dihisab dan kita sudah tidak bisa beramal lagi. Ya, makanya mumpung kita masih di dunia, maka ya perbaiki amalan kita. Jauhi dosa-dosa besar, jauhi dosa-dosa, ya, lakukan ketaatan setelah ibadah. Kemudian waqad bayyana ahlul ilm nushan li hadhihi al-ummah ma tamayyazu bihi al-kabirah min ghairiha atau ma tamayyaza bihi al-kabirah min ghairiha fa idza dzakara Allah wa rasuluhu amran fanaha anhu aqabahu ikhbarihi bi annahu ghadabun ala sahibihi aw lu'ina sahibuhu ya aw a'adda li sahibihi an-nar fa hadha min al-kaba'ir. أو لعن صاحبه أو أعد لصاحبه النار فهذا من الكبائر. وكذلك إذا ذكر له حد في الدنيا إما بأن يقتل فاعله أو أن يرجم أو أن يجلد أو أن تقطع يده ونحو ذلك. وكذلك ما يقول فيه عليه الصلاة والسلام ليس منه فهذا يدل على أن الأمر أيضا كبير. وهذه الضوابط أشار إليها الذهبي وغيره من أهل العلم في المصنفات التي خصت في بيان الكبائر. فإذا تفقهت في هذا الباب وعرفت الكبائر وعرفت أنها كثيرة، عرفت أيضا حد الكبيرة، وقفت على النصوص التي فيها التحذير من الكبائر، يصبح عندك في هذا الباب علم. Ini jawabnya faida ya, faida tafaqahta. Jawabnya yusbih ya. Ya. Yusbih indaka fi hadzal bab ilmun ya. Yusallimuka Allah tabaraka wa ta'ala bihi min al-wuqu'i fi hadhihi al-'adha'im min irtikabi hadhihi asy-syana'at. فهذا باب لا بد من حرص العبد عليه ليكون من السائرين على صراط الله المستقيم بدون انحراف أو اعوجاج. وأسأل الله أن يكرمنا وإياكم أجمعين بالعبد عما وأسأل الله أن يكرمنا وإياكم أجمعين بالبعد عما حرم وأن يوفقنا لفعل ما أمر. Baik, jadi di sini beliau menutup dengan kaidah ya. Syahidullah mengatakan tentang kaidah dijelaskan oleh para ulama ya tentang bagaimana cara membedakan ini dosa kecil atau dosa besar. Ya. Ada beberapa indikator
Ya, ciri dosa besar adalah yang pertama, ya, jika Allah Subhanahu wa taala atau Rasulnya SAW yang menyebutkan suatu perintah, kemudian kalau perintah itu dilanggar, ya, dan konsekuensinya ketika perintah tersebut dilanggar, ya, maka akan menimbulkan kemarahan, ya, ghadab, ya, maka si pelaku ini akan dimurkai atau dilaknat, ya, atau ada ancaman neraka di situ, ya, makanya termasuk dosa besar. Jadi ada ancaman, ada, ya, murka Allah di situ, ada laknat Allah, ya, laknat malaikat misal. Ini berarti dosa besar. Ya. Yang kedua, ciri yang kedua adalah jika disebutkan di antara cirinya jika disebutkan hukumannya di dunia, seperti misal, ya, pelaku dosa tersebut akan dibunuh atau dirajam, ya, atau dicambuk misal, atau dihukum atau dipotong tangannya dan yang semisalnya, ada penyebutan, ya, hukuman di dunia terhadap dosa tersebut, maka dosa yang disebutkan, ya, hukumannya tersebut di dunia ini termasuk dosa besar. Ya, termasuk juga ciri lainnya adalah misal Nabi SAW mengatakan bukan golongan kami, ya. Bukan golongan kami adalah orang yang bla 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 misalnya. Nah, orang yang seperti itu melakukan hal itu maka dia yang melakukan dosa besar, ya. Ya. Dan kaidah-kaidah ini ya disebutkan oleh Imam Zahabi dan selain beliau dari para ulama, ya, dalam tulisan-tulisan beliau, ya, terutama tadi kitab Al-Kabair, ya, tentang, ya, yang tentang menjelaskan tentang kabair, dosa-dosa besar. Ya, maka, ya, ketika kita sudah membaca kitab tersebut Al-Kabair, kita sudah tahu dosa-dosa besar tentang rincian-rinciannya, kita sudah tahu bahwa dosa besar itu ada banyak. Kemudian kita juga tahu hukuman dosa besar itu apa saja baik di dunia maupun di akhirat. Ya, kita juga sudah merenungi dan meresapi dalil-dalil, ya, yang berisi peringatan terhadap dosa-dosa besar, maka, ya, kita akan punya ilmu yang lengkap tentang dosa-dosa besar yang dengan ilmu ini akan Allah Subhanahu wa taala akan menyelamatkan kita, ya, akan menjauhkan kita dengan izinnya dari dosa-dosa besar tersebut, ya. Nah, maka kita harus semangat kata Syekh di sini, ya, untuk mempelajari dosa tersebut, ya, pelan-pelan tentunya, ya, kita pelajari, ya, dengan guru, ya, supaya kita tahu, ya, supaya kita bisa menghindarinya, ya, supaya kita bisa termasuk orang-orang yang berada di jalan yang lurus, shiratal mustaqim, ya. Kemudian saya menutup dan aku mohon kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah Subhanahu wa taala, ya, menjauhkan kita dari dosa-dosa besar, ya, atau segala perkara yang diharamkan secara umum, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita untuk melakukan, ya, segala yang Ia perintahkan. Jadi mungkin demikian yang bisa kita baca dan pelajari pada kesempatan kali ini. Ya, pada intinya, kalau kita mau ambil kesimpulan ringkas adalah uh, Syekh di sini mau menekankan kepada kita tentang pentingnya mempelajari dosa-dosa besar.
Ya, jadi dari bacaan kita hari ini kita jadi belajar ya bahwa pentingnya kita mempelajari tentang dosa-dosa besar dan rincian-rinciannya, dalil-dalilnya, hukuman-hukumannya, kemudian apa namanya ya peringatan-peringatan dari Nabi SAW secara khusus tentang hal tersebut ya, hukuman di dunia apa, hukuman di akhiratnya apa ya, kemudian bagaimana cara kita menghindarinya, nanti juga akan beliau akan jelaskan di ya paragraf-paragraf selanjutnya ya. Ini jadi pentingnya mempelajari hal tersebut. Jadi harapannya setelah kita membaca ini ya, kemudian kita tahu pentingnya hal tersebut ya, maka kita jadi semangat terdorong untuk mempelajarinya, untuk mempelajari tentang dosa-dosa besar, dan di antara kitab yang utama tadi adalah kitab Al-Kabair karya Al-Imam Adz-Dzahabi. Jadi silakan nanti, ini untuk saya pribadi juga, kita pelajari kitab tersebut ya dari awal sampai selesai, sehingga harapannya kita bisa ya mengetahui dan paham betul tentang dosa-dosa besar ya. Dan dengan ilmu tersebut nanti kita bisa ya dengan izin Allah menjauhi dosa-dosa besar tersebut dan tidak terjerumus ke dalamnya, sehingga kita bisa termasuk orang-orang yang Allah puji tadi. Ya, waladina yajtanibuna kaba'iral ismi wal fawahisha illa lamam. Allah memuji dalam banyak ayat orang-orang yang ya, bisa menghindari, ya tentunya dengan izin Allah bisa menghindari dan menjauhi dosa-dosa besar. Ya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.